Como 1907 menuai kesuksesan berkat visi cerdas keluarga Hartono. Klub yang dulu bermain di kasta Serie D, sekarang bisa konsisten berada di papan atas Serie A. Bahkan skuad Biancoblù mulai bersaing memperebutkan tiket zona Eropa. Di belakang pencapaian Como, ada banyak strategi jenius yang dilakukan manajemen. Kini kita akan merangkum satu alasan yang membuat Como sukses bersama grup Djarum. Mari kita bahas lengkapnya. Warganet Indonesia mungkin tidak akan pernah menyangka jika Como 1907 akan sukses besar di tangan keluarga Djarum. Klub berjuluk Biancoblù ini bukan hanya bertahan di Serie A, tapi juga mulai bersaing di papan atas. Saat ini Como masih berada di perebutan zona Eropa dengan menghuni peringkat 6. Pasukan Cesc Fabregas bahkan hanya berjarak 7 poin dari AC Milan di posisi teratas. Lesatan hebat Como dalam 2 musim terakhir tak akan terjadi jika tak ada kejeniusan dari grup Djarum. Bayangkan klub yang nyaris bangkrut ini bisa diselamatkan oleh keluarga Hartono. Sebelum beralih kepemilikan ke grup Djarum, Biancoblù luntang-lantung di Serie D. Keluarga Hartono akhirnya mengakuisisi klub yang berdiri pada 1907 dengan biaya 800.000 atau 12,5 miliar. Keputusan grup Djarum membeli Como dan terjun ke dunia sepak bola terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, mereka lebih dikenal suka investasi di bidang perbankan. Bahkan, para tifosi Como juga tak menyangka klub mereka yang sekarat bisa menarik perhatian pebisnis Indonesia. Kami sangat terkejut ketika mengetahui pemilik baru Como adalah perusahaan Indonesia yang sangat kuat. Kami sempat bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah perusahaan Indonesia akan berinvestasi di sepak bola kami, di klub kami, ujar salah satu fans bernama Andrea Villa. Rupanya, keputusan grup Djarum ini terbukti jenius. Dalam 5 tahun berikutnya, Como menjadi kekuatan baru di Italia. Bahkan, mendapat apresiasi tinggi dari sejumlah media di negeri Pisa. Valuasi Como juga meningkat drastis dibanding sebelum diakuisisi grup Djarum. Pada 2019 saat Como terjebak di Serie D, nilai skuad mereka hanya 13 miliar rupiah. Sekarang valuasi Como melonjak drastis dengan menyentuh angka 4.000 miliar rupiah. Ledakan performa Como di Serie A tak bisa dilepaskan dari kecerdasan tim manajemen. Skuad Como menggunakan strategi yang masif untuk mendatangkan pemain-pemain potensial. Strategi Como berbasis pada data dan statistik yang canggih untuk bisa mendapatkan pemain terbaik. Sebelum digunakan oleh Como, sudah banyak klub-klub top Eropa yang memakai strategi Moneyball. Sebut saja seperti Brentford dan Brighton di Premier League. Kedua klub ini bisa bersaing dan bertahan di kerasnya Liga Inggris tanpa harus jor-joran di bursa transfer. Sementara Como kini mulai menuai hasil manis dari pendekatan Moneyball. Mereka sukses mendapatkan sejumlah talenta potensial karena percaya dengan data dan statistik. Sebut saja seperti Nico Paz yang direkrut dari Real Madrid. Lalu ada Jesus Rodriguez dan Asane Diao. Namun Como tak menelan mentah-mentah strategi Moneyball tersebut. Skuad Biancoblù memadukan pendekatan ini dengan visi jenius Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala. Fabregas bahkan sering memaksa manajemen untuk mendatangkan pemain meski data dan statistiknya kurang mumpuni. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Mirwan Suarso. Kami memutuskan transfer berdasarkan data-data yang terkumpul. Seringkali kami batal membeli seorang pemain karena dalam data ia tak cukup bagus. Namun Fabregas langsung mendebatnya dan berkata, Tidak, ini karena dia bermain dengan cara yang berbeda. Tutur Presiden Como tersebut. Keras kepalanya Fabregas ini terbukti bisa mengoreksi Moneyball menjadi lebih akurat. Sebut saja seperti Lucas Dacunya yang direkrut Como pada 2023 silam. Dacunya awalnya bermain sebagai winger sebelum pindah ke Biancoblù.
Fabregas kemudian mengubah posisinya menjadi gelandang bertahan, dan sekarang valuasi transfernya melonjak hingga 15 juta euro. Padahal pemain asal Prancis itu ditebus Como dari Nice hanya senilai 250.000 saja. Strategi manajemen Como 1907 berhasil membuahkan hasil dengan menjadikan Cesc Fabregas sebagai aktor di belakang layar. Pelatih asal Spanyol ini lambat laun berhasil menjanjikan prestasi gemilang. Fabregas sendiri berhasil membangun filosofi yang matang sejak skuad Bianconblue masih berkompetisi di Serie B. Di musim perdananya, ex-Arsenal ini langsung membawa timnya promosi ke kasta tertinggi. Awalnya pelatih 38 tahun ini memang hanya dipercaya menjadi juru taktik tim junior. Namun dirinya berhasil membuktikan kapasitasnya lewat pemain yang menjanjikan. Manajemen Como tanpa ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Fabregas di Serie A. Menurut Mirwan Suarso, Fabregas merupakan pondasi yang cocok yang memegang peranan penting. Untuk Fabregas, tugasnya lebih di tim utama, pengembangan struktur di bawahnya. Memang keputusan ini dari kami melihat potensi dia terlalu besar untuk hanya menjadi pelatih tim junior, ucap Mirwan Suarso. Kepercayaan dari klub tak disia-siakan oleh Cesc Fabregas. Skuad Lariani langsung menjelma sebagai kuda hitam yang menakutkan dengan finish di posisi 10 Serie A pada musim lalu. Peningkatan drastis dialami oleh pasukan biru tua di musim 2025-2026. Anak asuh Fabregas tak disangka-sangka berhasil bersaing sebagai salah satu kandidat juara musim ini. Saat ini Como menduduki posisi 6 dengan hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen. Peringkat ini tak terlepas dari permainan agresif yang selalu ditujukan oleh skuad Lariani. Fabregas sukses beradaptasi dengan permainan menyerang ala Spanyol yang biasanya kurang cocok di Liga Italia. Bahkan dirinya lebih baik menelan kekalahan dibandingkan harus memainkan taktik bertahan khas negeri pizza. Sulit mengatakan menganalisis kekalahan, tetapi saya jujur saja tidak melihat perbedaan yang sangat besar dalam hal sepak bolanya. Saya lebih memilih kalah seperti ini daripada harus bertahan dengan formasi 5-4-1 atau 6-3-1, ucap Fabregas. Pencapaian yang diraih oleh Fabregas membuat Como berpotensi meraih target besar. Semua yang diangan-angankan oleh grup Jarum perlahan mulai menjadi kenyataan. Manajemen sendiri memiliki ambisi realistis untuk menjadikan Como sebagai tim yang konsisten di Serie A. Namun mereka juga memiliki impian besar menjadi tim yang terpandang di Eropa. Artinya status sebagai tim papan atas dan mentas di Liga Champions merupakan salah satu angan besar Como. Mimpi tersebut tampaknya bukan menjadi masalah jika melihat performanya musim ini mendapatkan banyak pujian luar biasa dari berbagai pihak.